nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kita dengan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Anak-anak, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan malam hari ini secara khusus kita merayakan Ekaristi bersama di KPM kita ini dalam rangka memperingati Pesta Nama atau Pesta Pelindung Lingkungan kita Santo Lukas yang pada tanggal 18 dirayakan bersama-sama. Tentu kita mengaturkan syukur atas perjalanan lingkungan kita ini sekian tahun usianya, dan tentu harapannya adalah kita semua semakin tergerak hati kita dengan teladan Santo Lukas sebagai pemimpin kita menjadi orang Injil dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita telah mendapat semangat untuk keluarga yang ada di dalam kita Lukas ini serta para keseluruhan. Mari kita awali diskusi ini dengan mengasihkan hati kita, dengan kita sesama dosa kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Permana, kepada Bapa dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membuatkan saya kembali kita. Semoga Yang Maha Kuasa berkasih kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Allah Bapa mengasih, Engkau telah memilih sang petugas untuk mengingatkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pertangisan dan baptis. Gerakkanlah hati kami untuk semakin terdorong ikut ambil bagian di dalam mewartakan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersikir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari surat kepada Timotius. Hanya Lukas yang bertindak dengan baik. Saudaraku terkasih, Demas telah menciptai dunia dan meninggalkan kami. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Titus telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal. Jumlah Markus dan bawa dia kemari karena pelayanan yang penting bagi hidup. Timotius telah berkirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga yang meninggalkan Timotius di rumah Markus dan kitab-kitabnya, terutama pergamen itu Alexander, tukang tembaga dan telah banyak berbuat jahat terhadap dia. Tuhan akan balasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia akan menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaan yang pertama, tak seorang pun yang membantu aku, semua meninggalkan dia. Kiranya hal itu jangan bisa menunjukkan malas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi dan menguatkan aku, agar dengan perataan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen. Para kudus mulia Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Para kudus mulia Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan dan akan membicarakan keberkasaan-Mu. Para kudus mulia Tuhan, memaklumkan kerajaan yang mulia. Mereka memberitakan keberkasaan-Mu pada anak-anak mereka dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu adalah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus mulia Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus mulia Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang mulia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke tiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah yang tuaian supaya ia mengirimkan pekerjanya untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan.